Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Sudah siap ya untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum Ibu memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni yang pertama, peserta didik harus dapat mendeskripsikan perbedaan antara teks fabel dengan teks cerpen yang dilihat dari struktur isinya. Yang kedua, peserta didik harus dapat mendeskripsikan perbedaan antara teks fabel dengan teks cerpen yang dilihat dari fitur bahasanya. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan antara teks fabel dengan teks cerpen dilihat dari struktur isinya. Yang kedua, kita akan membahas perbedaan antara teks fabel dengan teks cerpen dilihat dari fitur bahasanya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari membahas tentang perbedaan yang ada di dalam teks fabel dengan teks cerpen. Oh iya, Ibu belum cek kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Iya, Bu. Langsung saja Ibu masuk pada materi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan dulu teks fabel dan struktur yang ada di dalam teks fabel. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu teks fabel? Saya, Bu. Nadini Angelia, silahkan. Teks adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh hewan dan binatang, Bu. Benar sekali, pintar sekali. Nah, jadi teks fabel ini merupakan teks yang menggambarkan pikiran watak manusia yang diperankan oleh hewan. Dan di dalam teks fabel ini, sang penulis bertujuan menyampaikan pesan moral kepada sang pembaca. Nah, yang tadi itu merupakan definisi dari teks fabel. Anak-anak Ibu ada yang tahu struktur teks fabel ada berapa? Belum, Bu. Nah, kalau belum, Ibu jelaskan sekarang. Jadi, struktur di dalam teks fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang keempat ada koda. Orientasi ini merupakan gambaran awal cerita yang akan diceritakan. Yang kedua merupakan komplikasi. Ada yang tahu apa ini komplikasi? Saya, Bu. Silakan. Komplikasi adalah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita, Bu. Ya, benar sekali. Jadi pada bagian komplikasi ini sang tokoh utama mengalami konflik. Yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini sang tokoh utama telah mendapatkan ide dan solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada bagian komplikasi. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda ini merupakan bagian akhir cerita yang di dalamnya menyampaikan pesan moral terhadap sang pembaca. Nah, ini merupakan contoh dari cerita fabel. Kira-kira seperti inilah gambaran cerita fabel. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, akan menjelaskan teks cerpen dan struktur teks cerpen. Pastinya kalian sudah tahu
apa itu teks cerpen, dan pastinya kalian sudah sangat sering membaca teks cerpen. Dalam teks cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada kode. Nah, Ibu akan memaparkan keenam struktur teks di dalam cerita cerpen. Jadi struktur yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini merupakan gambaran awal cerita yang akan diceritakan. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini adalah bagian kejadian yang berhubungan dengan perkenalan, tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Struktur yang ketiga yakni komplikasi. Komplikasi ini merupakan urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan komplikasi yang telah menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima ada resolusi. Pada bagian resolusi inilah sang penulis mendapatkan ide atau solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada bagian evaluasi. Dan terakhir ada kode. Kode ini merupakan bagian akhir cerita yang di dalamnya berisikan amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Nah, kita telah membahas perbedaan antara cerita fabel dengan cerita cerpen dilihat dari struktur isinya. Ibu akan melanjutkan perbedaan antara teks fabel dan cerpen dilihat dari fitur bahasanya. Yang pertama, Ibu akan membahas pada teks fabel. Teks fabel itu yang pertama menggunakan diksi. Mengapa menggunakan diksi? Karena penggunaan diksi ini sangat penting sebagai tolak ukur hasil cerita tersebut. Yang kedua, menggunakan kata kerja. Kata kerja yang digunakan di dalam fabel itu ada 2, kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif ini adalah kata kerja yang memiliki objek, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang digunakan yaitu kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Contohnya, pada suatu hari itu merupakan contoh kata keterangan waktu. Semut berjalan di taman itu merupakan contoh keterangan tempat. Yang keempat, menggunakan kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan yaitu lalu, kemudian, dan akhirnya. Yang kelima, penggunaan kata sandang. Kata sandang yang digunakan yakni si dan sang. Contohnya, si kancil berlari, sang siput hanya diam. Dan yang keenam, penggunaan kata depan. Kata depan yang sering digunakan yaitu di, pada, dan ke. Nah, jadi itulah fitur bahasa yang terdapat pada cerita fabel. Pada cerita cerpen, fitur bahasa yang digunakan yang pertama penggunaan bahasa sehari-hari. Mengapa menggunakan bahasa sehari-hari? Karena sang penulis bertujuan agar saat pembaca membaca cerita tersebut terkesan lebih nyata. Yang kedua, cerita cerpen juga menggunakan diksi. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, penggunaan diksi ini sangat penting karena sebagai tolak ukur hasil cerita yang dibuat. Yang ketiga itu menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini merupakan suatu kalimat yang menggambarkan suatu benda, tempat, suasana dengan menggunakan tanggapan panca indera. Jadi apapun yang si penulis lihat akan ia curahkan ke dalam kalimat. Yang keempat, penggunaan majas. Majas ini merupakan gaya bahasa
digunakan di dalam cerpen bertujuan untuk memperindah bahasa di dalam cerpen. Nah, itulah perbedaan fitur bahasa yang ada di dalam teks fabel dengan teks cerpen. Nah, itulah penjelasan materi untuk pagi hari ini. Anak-anak ibu, bisa kan kalian melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam teks. Pada saat ibu menjelaskan tadi, ibu ada memberikan contoh teks fabel dan contoh teks cerpen. Nah, contoh dari teks tersebut kalian diskusikan bentuk kelompok, satu kelompok maksimal 5-6 orang. Kalian diskusikan yang pertama, persamaan yang ada di dalam teks fabel dengan teks cerpen dilihat dari struktur isinya. Yang kedua, kalian diskusikan perbedaan antara teks fabel dengan teks cerpen dilihat dari fitur bahasanya. Setelah anak-anak ibu diskusi, kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas, dan kelompok lain harus bisa menanggapi hasil diskusi teman-temannya dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, sanggahan, ataupun saran. Sampai di sini, anak-anak ibu paham ya dengan instruksi ibu tadi? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ibu anggap kalian juga sudah paham materi. Ibu ingatkan untuk pelajari kembali materi yang ibu sampaikan, karena minggu depan akan ibu adakan tes tertulis. Sekali lagi ibu ingatkan, silahkan pelajari materi hari ini, karena minggu depan ibu akan adakan tes tertulis. Nanti materi ini akan ibu kirimkan ke WhatsApp grup, kalian bisa pelajari kembali di rumah. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.